Fajar baru saja menggeliat di lembah Qingshu ketika Yunzhen menggenggam sapunya, menguap panjang, lalu mulai menyapu halaman depan sekte dengan ritme yang damai, ritme yang sama yang sudah ia pakai selama 3 tahun. Embun masih menggantung, cahaya matahari belum sepenuhnya turun ke tanah. Namun bagi Yunzhen momen inilah yang paling ia sukai. Sunyi, sejuk, dan tidak ada satupun orang yang ribut. Di kejauhan, gong besar pertanda latihan pagi baru akan dipukul. Yunzhen tersenyum kecil. Sebelum semua orang bangun, bersih semua dulu, gumamnya. Ia mengangkat sapunya seperti mengangkat pedang suci. Padahal bulu sapu itu sudah sedikit copot dan pegangan kayunya retak di 3 tempat. Saat ia hendak berputar ke arah taman belakang, tanah tiba-tiba bergetar. Burung-burung beterbangan. Awan gelap yang tak seharusnya ada di pagi hari menggulung cepat, turun dari gunung ke arah lembah. Angin membawa hawa membeku yang membuat tulang terasa seperti disiram air es. Yunzhen berhenti menyapu. Cuaca ekstrem tiba-tiba, apa ada senior yang lagi gagal kultivasi? Ia memiringkan kepala, tidak terlihat panik sama sekali. Namun seluruh sekte tahu, itu bukan cuaca, itu adalah manifestasi ki langit ketika para utusan istana turun dari awan spiritual. Dalam beberapa detik, belasan pengawal berzirah emas mendarat di halaman, melingkari titik tengah sekte. Kepala sekte, penatua Qiuranyu, dan para murid tingkat tinggi segera keluar, wajah tegang. Yunzhen masih memegang sapunya. Bingung karena tanah yang baru ia bersihkan jadi kotor lagi. Pemimpin pasukan, Hanzhua pemburu nomor 1 Imperium Utara maju selangkah. Suaranya dingin, nyaring, dan menembus seluruh lembah. Atas nama Istana Langit Xuanyuan, kami datang menyelidiki pembunuh Kaisar Langit. Siapapun yang mencurigakan akan langsung ditangkap. Seketika seluruh sekte membeku. Murid-murid muda menelan ludah. Sebagian berlutut, sebagian bahkan tidak berani bernapas keras. Yunzhen mengangkat tangan. Maaf. Boleh minggir sedikit? Saya mau lanjut nyapu bagian situ. Semua kepala menoleh ke arah suara itu, termasuk Hanzhua yang menatap Yunzhen seolah melihat makhluk asing. Seorang murid senior buru-buru menarik Yunzhen ke belakang. Bodoh! Jangan bicara sembarangan. Yunzhen hanya mengerutkan kening. Tapi tanahnya jadi berantakan. Hanzhua melangkah ke arahnya, mengamati dari atas ke bawah. Kau, tukang sapu? Ya. Jawab Yunzhen bangga. Sapu nomor 3 sekte. Pegangan kayunya agak goyang, tapi Hanzhua memotong. Apakah kau melihat orang asing mencurigakan? Awan qi di sekitar sini menunjukkan ada jejak entitas berbahaya. Pembunuh kaisar bisa saja bersembunyi di antara kalian. Yunzhen memegang dagunya sambil mengingat-ingat. Kalau orang yang mencurigakan, kemarin ada seekor kucing yang tiba-tiba. Sebelum ia menyelesaikan kalimat, aura dingin merambat dari langit. Awan hitam berputar cepat. Hanzhua menghunus pedangnya bersamaan dengan semua pengawal. Semua bersiap. Ada energi misterius mendekat. Penatua Qiuranyu langsung menggunakan jimat pelindung. Para murid panik. Tanah bergetar lebih kuat, dan retakan kecil muncul di halaman. Di tengah kepanikan, Yunzhen menunjuk sesuatu di tanah. Itu cuma batu yang aku tendang tadi. Namun Hanzhua tidak mendengar penjelasannya. Ia meneriakkan perintah. Siap tangkap siapapun dengan aura aneh. Aura itu semakin kuat, membuat semua orang mundur, kecuali satu orang. Yunzhen mendekat. Tunggu. Ini kayaknya bukan energi jahat. Ini tuh familiar. Ia merasakan denyut kecil di ujung jarinya. Detak ringkas yang pernah ia rasakan sehari sebelum fajar ketika ia menepuk seekor kucing yang mencuri ikan dapur. Detak yang sama yang menghapus Kaisar Langit dari dunia. Hanzhua menganggap reaksi Yunzhen sebagai kecurigaan besar. Dengan sigap ia menodong pedang ke arah leher Yunzhen. Diam di tempat. Kau merasakan sesuatu? Jelaskan sekarang. Suasana memanas. Para murid mengira Yunzhen akan mati di tempat. Yunzhen hanya menatap pedang itu, lalu berkata polos, "Aku cuma merasa ada energi yang ingin kupel coba bersihin." Hanzhua semakin curiga. "Bersihin? Kau pikir energi primordial bisa disapu?" Yunzhen dengan kejujuran polos, "Biasanya sih bisa." Seketika awan di atas mereka pecah seperti kaca dihantam palu. Cahaya putih melesat turun, menghantam tanah di dekat Yunzhen. Semua orang terlempar mundur beberapa langkah. Yunzhen tetap berdiri. Dari cahaya itu, muncul sosok samar sebuah bayangan tinggi dengan jubah Kaisar Langit yang robek-robek. Wajahnya hampir menghilang, hanya menyisakan mata yang penuh kemarahan. Roh Kaisar Xuanyuan Lai. Dia menunjuk Yunzhen dengan suara menggemuruh dari dunia lain. Apa kau tahu betapa mahalnya hidup Kaisar? Kenapa kau main gapusku?" Semua orang membeku. Hanzhua menjatuhkan pedangnya. Penatua Qiuranyu kehilangan warna wajah. Dan Yunzhen tanpa sadar berkata, "Kau yang waktu itu. Kucingnya bukan milikmu ya?" Roh Kaisar berteriak lebih keras.
Itulah masalahnya, awan kembali bergemuruh. Sementara seluruh sekte dan para pemburu menatap Yunjen dengan campuran ketakutan dan kebingungan. Hari itu, untuk pertama kalinya, seluruh dunia hampir menemukan pembunuh kaisar. Dan ia sedang memegang sapu. Tanah masih bergetar oleh teriakan roh kaisar yang menggema ke seluruh lembah. Para murid sekte yang tadinya baru bangun, langsung berhamburan keluar. Sebagian berlutut karena tekanan spiritual yang menghantam dada seperti palu baja. Namun di tengah kekacauan itu, Yunjen tetap berdiri dengan sapunya. Ekspresi bingung dan sedikit cemas karena debu dari letusan cahaya barusan membuat halaman semakin kotor. Han Zui, yang dikenal sebagai pemburu paling dingin dan paling sulit digoyahkan emosinya, kini menatap Yunjen seolah melihat bencana tingkat dunia dalam bentuk manusia paling payah. Ia mundur setengah langkah, tangannya bergetar sebelum kembali meraih pedangnya. Roh Kaisar menunjukmu. Napasnya menjadi pendek. Artinya, Kau adalah orang yang disalahpahami. Yunjen mencoba menyela dengan harapan bisa menyelamatkan reputasinya dan mungkin nyawanya. Han Zui langsung menodongkan pedang ke lehernya. Tutup mulut, ada roh kaisar langsung muncul dan kau jawabnya begitu. Roh Xuan Yuan Lai mengambang tinggi di atas mereka. Jubah pusaka yang terkoyak melambai, seolah tertiup angin badai dari dunia lain. Suaranya menggelegar. Namun hanya Yunjen yang benar-benar paham kata-katanya. Bagi orang lain, suara itu terdengar kabur seperti gumaman petir. "Anak ingus!" teriak roh kaisar. "Kau telah menghapuskan tubuhku. Kau harus bertanggung jawab." Dipaksa menghadapi makhluk yang pernah memerintah 7 imperium. Yunjen hanya bisa memundurkan badan sedikit. Menahan sapunya seperti perisai kecil yang sama sekali tidak berguna. "Aku bilang juga aku bukan sengaja." Kucingnya tiba-tiba loncat. Terus, Han Zui menyipitkan mata. Kucing apa? Apa ini kode rahasia sekte kalian?" Penatua Kyoranyu buru-buru maju. "Tenang Han Zui. Anak ini memang agak polos. Tidak mungkin ia membunuh Kaisar Langit." Penatua Kyu menatap Yunjen dengan tatapan tolong jangan jujur di saat berbahaya begini. Sayangnya, roh Kaisar tidak mengenal konsep diplomasi. "Polos kepala batumu. Dia yang menepatku," teriak roh Kaisar lagi. Suaranya memecahkan udara. Yunjen menunduk. Takut pada teriakan roh kaisar, dan takut karena halaman makin kotor. Melihat semua reaksi itu, Han Zui mengangkat tangan, memberi sinyal. Para pengawal bersiap, lingkaran formasi langsung terbentuk. "Tangkap dia! Kita bawa ke istana untuk interogasi spiritual." Teriakan itu membuat para murid sekte panik. Beberapa berusaha melindungi Yunjen secara impulsif, karena bagaimanapun dia adalah teman sekte mereka. Namun tekanan spiritual dari pasukan istana terlalu kuat, membuat semua tidak bisa mendekat. Saat energi pengekang mulai membentuk bola cahaya untuk menelan Yunjen, roh kaisar ironis sekali turun sedikit dan berteriak pada pasukan. "Dasar pengecut, kalian bahkan tidak kenal. Dia tidak bisa ditangkap dengan cara begitu." Para pengawal saling pandang. Roh kaisar sedang membela dia. Han Zui menggertakkan gigi. Tidak, ini berarti roh kaisar ingin menyaksikan dia disiksa sampai mati, bukan dibawa hidup-hidup. Roh kaisar mendengar itu dan langsung memaki. "Itulah pikiran terbodoh yang kupernah." Tiba-tiba, aura misterius yang tadi mengguncang lembah muncul lagi. Kali ini lebih halus, tapi menusuk seperti jarum dingin. Murong Xianyi muncul dari balik kabut, mengenakan jubah putih lembut dengan pola untayan ilusi. Tatapannya tajam, namun wajahnya tetap tenang, seolah badai yang terjadi hanyalah drama kecil. Dia menghampiri Yunjen dengan gerakan ringan. "Maaf pemburuan," kata Xianyi. Suaranya dingin namun elegan. Tukang sapu ini tidak memiliki roh bela diri, tidak punya ki, tidak punya bakat apapun. Kalau Anda memaksanya mengaku sebagai pembunuh kaisar, maka seluruh benua akan menertawakan kita. Han Zui menahan emosi. Murong Xianyi adalah keturunan klan kuno yang memiliki pengaruh besar terlalu besar untuk dibantah sembarangan. "Aku tidak mencari candaan." Roh kaisar sendiri menunjuknya. Xianyi menatap Yunjen lama sekali. Tatapannya membuat Yunjen merasa seperti sedang ditelanjangi auranya. "Kenapa kau selalu terlibat masalah?" bisik Xianyi pada Yunjen, hampir tidak terdengar. Yunjen mengangkat bahu lemah. "Aku cuma nyapu." Xianyi menahan napas. Ada sesuatu pada aura Yunjen tenang, datar, seolah tidak ada chi sama sekali. Namun justru terlalu kosong. Kekosongan yang menyerap, sesuatu yang tidak mungkin dimiliki manusia biasa. Dia menoleh ke Han Zui. "Jika kalian membawa bocah ini, kalian akan membawa seluruh sekte kami ke medan perang politik. Setidaknya, izinkan aku menginterogasinya sendiri terlebih dahulu." Han Zui ingin menolak, tapi tekanan politik terlalu besar. "Baik, satu hari. Setelah itu, jika ia mencurigakan sedikit saja, kami akan menyeretnya." Pasukan istana mundur perlahan.
namun tetap memasang barikade sihir di sekitar sekte. Begitu situasi sedikit mereda, Xianyi menarik Yunjen ke sisi taman. Jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Yunjen menghela napas. Aku cuma mau menepuk seekor kucing. Lalu, ya, sepertinya kaisarnya ikut. Xianyi menutup wajahnya dengan tangan. Kau membunuh Kaisar Langit karena ingin menepuk kucing? Yunjen mengangguk lemah. Salah target. Xianyi menatapnya begitu lama sehingga Yunjen merasa sapunya lebih berbobot daripada tubuhnya sendiri. Lalu ia berkata pelan, kalau ini sampai terbongkar. Kau tahu apa yang terjadi kan? Yunjen menelan ludah. Aku dilarang nyapu lagi. Roh Kaisar yang mendengar itu langsung meledak marah dari atas. Itu yang kau takutkan. Namun Xianyi justru menatap Yunjen lebih lama lagi. Dan dibalik tatapannya yang serius, perlahan terbentuk sesuatu yang tidak ia duga sendiri ketertarikan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menemukan seseorang yang bisa membuat dunia kacau hanya karena ingin menyapu dengan tenang. Setelah pasukan istana menyingkir ke tepi lembah dan memasang barikade Qi yang berkilau seperti jaring laba-laba raksasa, suasana sekte Qingshu menjadi tegang namun canggung. Semua orang berbisik-bisik, menghindari Yunjen seolah ia membawa wabah yang bisa membuat langit runtuh. Yunjen sendiri hanya duduk di pinggir kolam ikan, memandangi sapunya yang patah sedikit di ujung. Kalau begini terus, aku harus ganti sapu baru, gumamnya lirih. Terdengar lebih khawatir tentang sapunya daripada ancaman diburu seluruh dunia. Morong Xianyi berdiri di depannya, tangan di belakang, sikap luar biasa anggun namun aura tajam mengalir dari tubuhnya. Kita mulai, ceritakan dengan detail. Tanpa mengurangi apapun, Yunjen mengangguk. Baik, Xianyi bersiap. Para murid yang mengintip dari jauh juga bersiap. Roh Kaisar mengambang di atas kolam, melipat tangan, tidak sabar. Yunjen menghela napas panjang. Jadi, waktu itu aku lihat seekor kucing warna putih sedang duduk di atas genteng. Dia kayaknya kedinginan. Aku panggil, sini kucing, dia nggak mau. Jadi aku lempar ikan kering. Xianyi menatapnya lama. Lanjut dia turun. Aku tepuk kepalanya. Tapi pas aku tepuk, tiba-tiba berada cahaya besar pecah. Kucingnya hilang, Xianyi menggernyet. Hilang? Yunjen mengangguk. Kayak meledak jadi cahaya gitu. Roh Kaisar berteriak. Itu bukan kucing. Itu adalah avatar langitku yang sedang menyamar. Semua murid terlonjak. Yunjen berkedip. Oh, pantesan bulunya halus banget. Xianyi memijat pelipisnya. Dan setelah itu, Yunjen melanjutkan. Aku turun tidur lagi. Karena besoknya harus nyapu pagi, Xiaonyi Tehjiang. Roh Kaisar memekik. Kau tidur. Setelah memusnahkan Kaisar Langit, Yunjen mengangguk pelan. Kalau ngantuk mau gimana? Xiaonyi mengambil napas panjang. Sangat panjang. Seolah sedang mencoba memahami logika yang tidak mungkin dipahami manusia. Lalu ia mengeluarkan gulungan jimat transparan yang memunculkan bayangan energi ketika dibuka. Di dalamnya terdapat catatan aura dari lokasi kematian Kaisar Langit. Aku sudah menyelidikinya sejak semalam, kata Xianyi sambil memperlihatkan diagram rumit. Ini adalah jejak energi yang menghapus Kaisar. Polanya bukan energi serangan, lebih mirip energi penyerap yang tidak sengaja menyedot eksistensinya. Yunjen mengangkat tangan malu-malu. Jadi, itu salahku? Xianyi menatapnya dalam-dalam. Kalau benar kau punya energi seperti ini, seharusnya kau sudah meledak 3 kali. Tapi kau bahkan tidak punya jejak kultivasi sedikit pun. Roh Kaisar bersungut-sungut. Bocah ini seperti lubang hitam berjalan, menghapusku hanya karena dia, tepak kucing. Saat ketiganya sedang serius membahas hal itu, sebuah suara keras datang dari barikade Qi Hanzue. Dengan ekspresi dinginnya, melangkah masuk bersama 2 prajurit kepercayaan. Kami tidak bisa menunggu lebih lama, katanya. Istana menuntut bukti. Kalau interogasi selesai, kami akan mengambil alih. Xianyi menatapnya tajam. 1 hari, janji itu belum habis. Hanzue menunjuk Yunjen. Kalau begitu, buktikan ia bukan ancaman. Biarkan aku bertanya satu hal. Bagaimana bisa orang tanpa si menghapus makhluk selevel Kaisar Langit? Yunjen mengangkat sapunya. Mungkin karena aku rajin nyapu. Hanzue menutup mata, mencoba tetap waras. Baik, katanya sambil menghela napas. Kalau memang kemampuanmu tidak terdeteksi, kami akan mengujimu. Formasi pengupas jiwa. Jika dia manusia biasa, dia tidak akan terluka. Jika dia punya kekuatan terlarang, formasi itu akan memaksanya keluar. Semua murid langsung panik. Penatua Qiuranyu membelalak. Formasi pengupas jiwa. Ini bukan lelucon, Hanzue. Itu bisa membunuh kultivator level rendah. Hanzue menatap Yunjen datar. Orang yang menghapus Kaisar Langit tidak mungkin mati oleh formasi itu. Yunjen mengangkat tangan. Mati itu harusnya dihindari kan? Tapi tak ada yang mendengarkan. Hanzue menepuk tanah dan simbol-simbol formasi bersinar, menciptakan lingkaran besar di sekitar Yunjen.
Lingkaran itu mulai bergetar, memaksa energi tersembunyi, apapun keluar. Semua orang menahan napas. Roh kaisar mencondongkan tubuh. Penasaran, Xianyi mengepalkan tangan, bersiap melindunginya bila perlu. Cahaya formasi menyelimuti Yunjen, dan tiba-tiba formasi itu mati. Mati total, seperti lilin yang ketumpahan air. Semua simbol runtuh, asap tipis mengepul. Han Zui membeku. Apa yang terjadi? Xianyi melangkah cepat dan memegang bahu Yunjen. Kau tidak apa-apa. Yunjen mengangguk, bingung. Cuma agak gatal. Roh kaisar menatap sisa formasi itu dan gemetar. Tidak mungkin, kaisar-kaisar kuno pun tidak bisa mematikan formasi itu hanya dengan berdiri. Han Zui menatap Yunjen seperti melihat monster yang tidak tertulis dalam kitab sejarah manapun. Suara gemerisik angin terdengar. Suara yang dingin, lembut, namun membuat semua orang merinding. Itu suara murong Xianyi. Katanya dengan tatapan yang berubah dari lembut menjadi berbahaya. Jika kau memaksa lagi, aku tidak akan menjamin keselamatan pasukanmu. Han Zui menelan ludah. Yunjen menatap Xianyi bingung. Kenapa? Ngebela aku? Xianyi tidak menjawab. Dia hanya memandang Yunjen dengan sorot mata berbeda. Sorot mata yang mengandung firasat besar. Yunjen bukan sekadar pembunuh kaisar. Dia adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Atau lebih penting. Dan di balik jaring politis yang mulai menegang, sebagian dari dunia baru saja menggigil tanpa tahu alasannya. Angin pagi membawa kabut tipis yang menyelimuti lembah sekte Qingshu. Namun, ketenangan yang biasa terasa setiap paginya kini hilang digantikan bisikan-bisikan yang menyelinap seperti jarum tajam dari seluruh penjuru benua. Di wilayah utara, di puncak menara langit, alat ramalan kuno tiba-tiba bergetar seperti ketakutan. Jaring-jaring aura emas yang biasanya tenang kini bergetar liar, sebelum akhirnya memunculkan satu nama samar, Yun Z, dan langsung pecah menjadi debu. Di kota-kota besar, rumor mulai menyebar. Pembunuh Kaisar Langit telah muncul, tetapi identitasnya terlalu kabur untuk ditangkap. Namun bagi orang-orang tertentu, kaburnya informasi justru membuat mereka semakin waspada. Di sekte Qingshu, Yunjen menghela napas panjang sambil memandang halaman yang dipenuhi serpihan formasi Han Zui yang meleleh. Lihat kan, jadi makin kotor. Murong Xianyi berdiri di sampingnya sambil memegang segelas teh. Tatapannya mengamati Yunjen seperti sedang memecahkan teka-teki yang tidak ada jawaban pasti. Kau benar-benar tidak merasakan apapun. Yunjen mengangkat bahu. Cuma lapar. Roh kaisar yang mengambang di atas batang pohon plum menatapnya dengan campuran frustasi dan ngeri. Bagaimana bisa makhluk seperti kau ada di dunia ini? Tanpa chi, tanpa roh bela diri, tanpa teknik, tapi bisa menghapus eksistensiku. Yunjen menunduk sedikit. Maaf, Xianyi mengangkat tangan lembut tapi tegas. Setepul. Menyalahkan dia tidak akan mengubah kenyataan. Han Zui, yang sebelumnya begitu percaya diri, kini menatap Yunjen seperti sedang melihat jurang kegelapan. Formasi pengupas jiwa tidak mungkin padam, kecuali jika target formasi itu bukan makhluk yang bisa dianalisis oleh hukum dunia. Seketika udara menjadi dingin. Xianyi menoleh cepat. Jangan sembarang bicara. Tapi Han Zui justru semakin menatap Yunjen dengan rasa takut. Makhluk lain, bukan manusia, atau ia berhenti. Namun rasa takutnya telah tertanam di mata semua orang yang mendengar. Penacua Qiu Ronyu yang selama ini menjadi orang paling sabar dalam sekte, akhirnya maju dan memisahkan mereka. Cukup yang jelas. Bocah ini lahir dan tumbuh di sini. Kalau dia ancaman, dia sudah menghancurkan dunia sejak kecil. Yunjen mengangguk setuju. Iya, waktu kecil aku cuma sering jatuh dari pohon. Roh kaisar mendengus. Kalau jatuhmu seperti membunuhku, pohon itu pasti punah. Xianyi menatap Yunjen lagi. Kali ini lebih lama daripada sebelumnya. Ada sesuatu yang ia lihat. Bukan aura, bukan energi, melainkan kehampaan yang tidak seharusnya dimiliki manusia hidup. Yunjen, katanya lembut, aku mau kau ikut denganku ke ruang meditasi leluhur. Ada sesuatu yang harus kita periksa. Tiba-tiba tanah bergetar. 4 sinar merah menyembur dari langit, menembus barikade Qi dan menghantam tengah halaman. Para murid terpental, beberapa hampir tersedot oleh tekanan aura ganas yang seperti badai neraka. Han Zui langsung menarik pedang. Wajahnya pucat. Tidak mungkin, mereka sudah tiba. Xianyi memicingkan mata. Aura dinginnya segera menyelimuti Yunjen. Bersiap, asap merah menguap. 4 siluet muncul. Mereka memakai jubah merah darah dengan simbol mata hitam bersayap. Sect Termination Abyss, organisasi pemburu yang bahkan Kaisar Langit enggan hadapi. Pemimpinnya melangkah maju. Seorang pria berambut putih panjang dengan mata merah gabungan 2 pupil, bernama Ewan Senji.
Merong Xianyi Senji tersenyum tipis. Kami mendapat kabar bahwa pembunuh Kaisar Langit bersembunyi di lembah ini. Kau tahu protokolnya. Xianyi berdiri di depan Yunjen seperti tembok tak terlihat. Tidak ada yang kalian cari di sini. Senji menatap Yunjen. Sekali tatap, tubuh Yunjen langsung dipenuhi bulu kuduk. Bukan karena takut tapi karena tatapan itu terasa seperti kosong. Seperti mencoba membaca buku yang halamannya tidak ada sama sekali. Manusia tanpa aura, bisik Senji. Makhluk macam apa dia? Roh Kaisar melayang maju dan berteriak, "Itu dia! Dia yang hapusku!" Semua mata berpaling ke arah Yunjen seketika. Seluruh dunia terasa menahan napas. Han Zue menelan ludah. Xianyi memindahkan posisi kakinya. Siap bertarung, para murid mundur panik. Para anggota Termination Abyss langsung melingkari area. Senji mengangkat tangan. "Kau!" katanya kepada Yunjen. "Nama?" "Yunjen." Senji tersenyum lebar. Namun senyumnya dingin. "Baiklah, Yunjen. Demi stabilitas 6 benua, kau akan ikut dengan kami." Xianyi langsung menatap Senji tajam. "Jangan harap." Tapi sebelum kedua kubu sempat melepaskan jurus, Yunjen mengangkat tangan pelan. "Kalau ikut, aku boleh bawa sapu?" Semua orang membeku. Termination Abyss, pasukan istana, penatua, murid. Semuanya mematung seperti patung batu. Senji mengedipkan mata. "Kau serius?" Yunjen mengangguk sopan. "Yah, halaman masih berantakan." 5 detik hening, lalu Senji tiba-tiba menatapnya dengan ekspresi ngeri. Kekuatan mentalnya tidak terpengaruh intimidasi. Bahkan pemburu terkuat pun biasanya gemetar di depanku. Tapi bocah ini tenang. Xianyi tersenyum tipis. Tatapannya semakin tajam ke arah Senji. "Jadi sekarang kau paham." Senji menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah organisasi mereka, pemimpin Termination Abyss melangkah mundur. Bukan karena kalah, bukan karena takut, melainkan karena mereka tidak mengerti Yunjen, dan ketidaktahuan lebih mengerikan daripada kekuatan apapun. Sementara di sisi lain, Yunjen hanya memandangi sapunya yang patah dan berkata pelan, "Aku beneran harus cari sapu baru." Angin malam menelusup masuk ke kawasan. Biara angin sunyi saat Li NW tidak sengaja terbangun karena suara pintu kayu berderit. Ia bangkit dengan rambut kusut, matanya sedikit menyipit, dan merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Sekilas ia melihat siluet hitam melintas cepat di luar jendela kamarnya. Sosok itu bergerak terlalu halus untuk ukuran manusia biasa. Ia segera meraih sapu lusuhnya, senjata penyamaran terbaik yang pernah ia miliki, dan membuka pintu kamar perlahan. Di luar, lampion-lampion berayun pelan diterpa angin, memunculkan bayangan yang bergerak pelan di lantai biara. Lian Wu menjepitkan mata. Jangan bilang pemburunya sampai di sini. Sementara itu, kepala biara Qishang sedang bermeditasi ketika ia merasakan fluktuasi energi gelap menyentuh batas pelindung biara. Ia membuka mata, wajahnya mengeras, aura kutukan, seseorang membawa artefak terlarang. Bayangan hitam itu merayap ke halaman belakang, tempat batu-batu mantra ditempatkan. Seolah tahu tujuan jelas, sosok itu menyentuh salah satu batu itu, membuat aliran energi merah gelap bangkit, berdenyut seperti jantung. Batu itu, yang sejak lama disebut hati malam, adalah pecahan artefak dari masa perang klan sihir. Li NW akhirnya memotong langkah sosok itu. Sapu berada di tangannya, namun posisinya justru membuatnya terlihat seperti petugas kebersihan tuli yang sedang tersesat. "Hei, kamu bukan murid biara kan?" katanya sambil memasang senyum ramah, senjata paling mematikan kedua miliknya. Sosok itu diam. Keheningan yang menyusul justru membuat napas Li NW tercekat. Perlahan, sosok tersebut memutar tubuhnya. Ia mengenakan penutup wajah berbahan hitam pekat, namun kedua matanya memancarkan cahaya ungu redup. Mata yang sangat jarang dimiliki manusia, lebih cocok untuk makhluk dari dataran kegelapan. "Aku mencarimu." Suara sosok itu serak namun jelas. Pembunuh Kaisar Li NW langsung membeku seperti patung. "Ah, salah orang, aku cuma tukang sapu. Mana ada pembunuh bawa sapu kemana-mana." Tanpa peringatan, sosok itu menyerang, mengayunkan energi gelap yang melesat seperti cakar bayangan. Li NW mengayunkan sapunya, memecah energi itu seperti memukul asap. Namun sapu tersebut bergetar karena benturan aura. Ia nyaris terpental, dan saat itu pula kepala biara Qishang muncul. Tangan kirinya membentuk segel. "Penjaga bayangan, kau seharusnya tidak muncul di dunia manusia lagi," gumam Qisheng. Sosok itu menatap Qisheng sejenak, lalu melihat Li NW lagi. "Harus ikut denganku." Lalu ia melesat ke atas gerbang biara dan menghilang seolah tubuhnya terurai menjadi kabut. Li NW ingin menghela napas lega, tetapi Qisheng justru menatapnya tajam, membuat bulu kuduknya berdiri. Apa aku kena masalah lagi?" tanya Li
NW, hati-hati, kaulah penyebab masalah itu. Jawab Qisheng dengan jujur dan tanpa basa-basi. Penjaga bayangan hanya mengejar orang yang terikat dengan kematian kaisar. Li, NW, merasa lututnya melemas. Tapi guru, aku cuma... Sebelum kau lanjutkan kebohonganmu, Qisheng mengangkat tangan. Aku ingin tahu satu hal. Apa benar kau memiliki sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini? Yan W terdiam. Ia memegangi bagian dalam pakaiannya. Tempat ia menyimpan cincin hitam yang ia temukan di malam pembunuhan itu. Cincin yang berdenyut seperti menyimpan fragmentasi jiwa seseorang. Qisheng melihat reaksi itu dan menghela napas panjang. Jadi dengan benda itu, dunia tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Lionwu menunduk, merasa dunia mulai jatuh menimpa kepalanya. Aku bahkan cuma mau hidup damai sambil nyapu halaman. Qisheng menyentuh bahunya. Sayangnya, takdir tidak pernah mempertimbangkan keinginan kita. Sementara itu, di Lower Bayara, penjaga bayangan berdiri di puncak pohon tinggi, memandang ke arah bangunan suci itu dengan mata ungu menyala. Pembunuh kaisar, aku akan menemukanmu lagi, gumamnya sebelum tubuhnya larut dalam kegelapan malam. Badai besar baru saja dimulai. Li, NW bahkan belum tahu bahwa dirinya bukan hanya buronan dunia, tetapi juga kunci bangkitnya kekuatan kuno. Fajar belum sepenuhnya tiba ketika kabut tipis turun ke biara angin sunyi. Li, NW terbangun bukan karena alarm, bukan pula karena suara gong, tapi karena firasat yang menusuk seperti jarum es ke tulang belakang. Ia mengintip keluar kamar dan melihat beberapa murid biara berlari-lari kecil menuju gerbang utama. Jangan bilang, ada tamu lagi, gumamnya sambil mengusap wajah. Namun begitu ia keluar, udara langsung terasa berbeda, lebih berat. Seperti ditekan kekuatan tak terlihat. Di depan gerbang biara, berdiri seorang pria berambut putih panjang yang terikat rapi. Sorot matanya seperti dua jurang tak berujung, terlalu dalam untuk diartikan. Tubuhnya diselimuti jubah perak dengan pola seolah bekas robekan jiwa yang terus menjahit sendiri. Nama pria itu, NX, pengawas lembah jiwa terkoyak. Sosok yang biasanya hanya muncul ketika dunia sedang menahan napas. Para murid menunduk penuh hormat sekaligus ketakutan. Qisheng keluar dengan langkah mantap, memberi salam, tapi matanya sedikit menyipit. Penggawas Hanshu, sudah puluhan tahun kau tak turun gunung. Apa yang membawamu ke sini? NX menatap lurus ke arah Li, NW, seakan dari awal hanya dia yang dicari. Tatapan itu membuat bulu kuduk Li, NW, meremang, seperti sedang dihadapkan pada cermin yang tahu semua dosa yang ia sembunyikan. Aku datang, ujar NX, dengan suara rendah namun bergema, untuk memastikan bahwa bencana yang sedang tumbuh di dunia ini tidak berasal dari tempat suci seperti biaramu. Beberapa murid langsung menelan ludah. Qisheng tetap tenang. Bencana dari mana yang kau maksud? NX mengangkat tangan. Dari ujung jari-jarinya muncul serpihan cahaya biru kelam, jejak aura kematian kaisar yang sudah menghilang dari dunia sejak pembunuhan itu terjadi. Cahaya itu berkedip tak stabil, lalu berubah bentuk seolah menunjuk pada suatu arah. Arah itu tepat ke Li. Gigi Li, NW, bergemeretak. Oh tidak, ini lagi. Bocah itu, kata NX, membawa residu jiwa dari seseorang yang seharusnya telah binasa. Murid-murid biara langsung mundur 3 langkah. Beberapa bahkan mulai berbisik dia membawa apa. Jangan-jangan, dia benar-benar pembunuh kaisar. Tapi dia kan cuma tukang sapu. Li, NW memegang sapu kesayangannya, seperti memegang anak pertama. Tunggu dulu. Aku tidak membunuh siapapun. Aku cuma... kebetulan aja lewat di tempat kejadian waktu itu. Qisheng menutup mata sebentar, lalu berkata, Pengawas NX, biarkan aku menjelaskan. Namun NX mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu, aku ingin mendengar langsung dari pemuda itu. Li, NW merasa jantungnya pindah ke tenggorokan. Pria berambut putih itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Ketika ia berdiri tepat di depan Li, NW, ia menunduk sedikit. Suaranya hanya terdengar oleh mereka berdua. Ada 2 jenis orang yang membawa aura jiwa yang hilang, katanya. Pembun atau pewaris yang tidak sengaja terikat. Li, NW, refleks mengangkat tangan. Yang nomor dua jelas banget. NX menatapnya dalam-dalam. Namun tiba-tiba alisnya terangkat sedikit, seolah ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Menarik, gumamnya. Walau kau terlihat seperti pemuda tak berguna dengan hidup yang salah jalur, tubuhmu tidak berbohong. Ada sesuatu yang terbungkus dalam jiwamu. Sesuatu yang bahkan aku tidak bisa lihat melalui mata jiwa. Lianwu membekuna. Apa yang disembunyikan tubuhku sendiri dariku? Sebelum NX melanjutkan, dari kejauhan terdengar teriakan murid biara. Pengawas
Ada pasukan kerajaan mendekat. Semua orang menoleh. Di kaki goneng, tampak puluhan penjaga mengenakan baju zirah emas, membawa bendera keluarga kerajaan. Mereka datang dengan formasi resmi pencarian, dan aura mereka menunjukkan satu hal, perintah penangkapan tingkat tertinggi. NX memandang ke bawah gunung. Kerajaan memindahkan seluruh pasukannya terlalu cepat. Itu berarti mereka sudah mendapat petunjuk baru. Li Enwei menepuk wajahnya sendiri. Kenapa setiap hari hidupku makin dekat dengan hukuman mati? Qishang berbicara cepat. NX, aku meminta perlindunganmu untuk pemuda ini sampai aku menemukan kebenaran penuh. Namun NX tidak langsung menjawab. Ia kembali menatap Li Enwei. Kali ini lebih serius, lebih tajam, namun juga seolah menimbang sesuatu yang sangat penting. Baik, katanya akhirnya. Tapi dengan satu syarat. Lion Wu menegangkan. Syarat apa? Kau harus ikut aku ke lembah jiwa terkoyak. Aku perlu menemukan apa yang bersembunyi dalam jiwamu sebelum dunia menemukannya lebih dulu. Li Enwei ingin menolak, namun pasukan kerajaan sudah mulai mendaki gunung. Ia hanya bisa menggeleng pasrah. Aku cuma mau nyapu halaman. Hari itu, ia resmi kehilangan hak atas hidup damainya, dan dunia baru saja membuka halaman baru dalam takdirnya. Li Enwei mengikuti NX menuruni gunung melalui jalur rahasia di belakang biara. Jalur itu begitu sunyi hingga derap langkah mereka terasa seperti gema dari masa lampau. Qishang hanya bisa melepas mereka dengan tatapan cemas sebelum menutup pintu batu yang menyembunyikan lorong tersebut. Li Enwei berjalan sambil memeluk sapunya erat-erat. Pengawas, kita beneran harus turun lewat tempat serem begini? Tidak ada jalan pintas, jalan biasa, jalan yang ada lampionnya gitu? NX menatapnya dari samping. Kau terlalu berisik. Maaf, gumam Li Enwei. Tapi kemudian ia menambahkan pelan, tapi ini tetap menyeramkan. Lorong itu panjang, menurun, dan penuh simbol kuno yang memancarkan cahaya biru pucat. Energi yang menetes dari simbol-simbol itu bergetar seperti napas dari sesuatu yang sedang tertidur sangat lama. Kita sedang melewati sisa fondasi gerbang jiwa lama. Jelas NX tanpa diminta. Sebelum perang besar, tempat ini menghubungkan dunia manusia dengan ratusan dimensi kecil. Jadi ini tempat wisata sejarah? Kalau kau menginjak simbol yang salah, kau bisa tersedot ke dimensi kosong dan hilang selamanya. Li Enwei langsung mengangkat kaki seperti sedang menghindari perangkap tikus. Bukan tempat wisata. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya mencapai ujung lorong. Cahaya alami menyambut mereka bersama suara angin yang seakan menangis pelan. Di depan mereka terbentang pemandangan lembah jiwa terkoyak. Lembah itu bukan sekadar lembah, ia tampak seperti bumi pernah retak oleh pedang raksasa, menciptakan jurang dalam berlapis-lapis dengan cahaya jiwa yang melayang seperti KUNANG kunong fosfor. Pada beberapa titik, bayangan manusia tampak berjalan tanpa tubuh, lalu hilang begitu saja. Li Enwei menelan ludah. Tempat ini kelihatan seperti bakal bikin aku mimpi buruk 7 generasi. Tenang, kata NX. Datar, selama kau tidak menyentuh jiwa-jiwa berkeliaran itu, kau aman. Sebagian besar, mereka mendaki tebing kecil menuju pavilion terapung yang terbuat dari batu halus yang tetap melayang stabil, meski tidak bertumpu pada apapun. NX mengangkat tangan, membuka formasi melingkar yang hanya bisa dibuka oleh pengawas lembah. Begitu masuk, Li Enwei merasakan udara berubah lebih berat, lebih padat, seolah setiap detik waktu menatap dirinya. Duduk, NX menunjuk lingkaran batu. Aku ingin melihat apa yang menempel pada jiwamu. Li Enwei duduk dengan gugup. Kalau ternyata jiwa ini punya dendam, bisa nggak dia di-refund? Tidak potongan harga. Jiwamu akan kupecah kalau kau terus berbicara. Li Enwei langsung diam, duduk manis seperti murid teladan. NX mengangkat kedua tangan. Energi biru kelam mengalir keluar, menyelimuti tubuh Li Enwei. Cahaya itu menembus tubuh, jiwanya, bahkan menyingkap lapisan-lapisan yang tersembunyi. Pada detik pertama, NX tampak tenang. Pada detik ketiga, matanya mulai mengernyit tajam. Pada detik kelima, wajahnya berubah sepenuhnya. Apa ini? Serunya. Li Enwei tersentak. Wah, ada apa? Jangan bikin aku panik, nanti jiwaku ikut kepleset. NX tidak menjawab. Ia menatap ke dalam inti jiwa Li Enwei. Wajahnya antara murka, tak percaya, dan takut. Ada segel kaisar tertua, gumamnya. Li Enwei mengerjap. Segel apa? Segel ini milik kaisar pertama dari era kuno Lanjit Han X.
suara mulai turun menjadi bisikan serius. Orang yang menguasainya bisa memerintah seluruh domain roh, mengendalikan kehidupan dan kematian, bahkan membangunkan raja-raja jiwa yang telah hilang. Li NW mengangkat tangan perlahan. Kayaknya ini salah alamat. Aku bahkan gak bisa mengatur hidup sendiri. Tapi NX tidak mendengar. Ia terus memeriksa, lalu menemukan sesuatu yang membuat napasnya hilang sesaat. Kutukan darah kaisar modern juga ada di sini, bersatu dengan segel kuno. Ini mustahil. Dua kekuatan yang bertolak belakang tidak seharusnya menyatu tanpa menghancurkan pemiliknya. Seluruh pavilion bergetar. Cahaya jiwa di lembah merespons keberadaan Li NW pemuda, kata NX, perlahan, menatapnya dengan mata penuh kesadaran baru. Bukan hanya dunia yang memburumu. Dua era peradaban kuno sedang memperebutkan jiwamu, Li NW menggeleng keras. Tidak. Aku cuma mau hidup santai, nyapu halaman, terus tidur siang. Bukan jadi rebutan dua era sejarah. Namun sebelum NX sempat menjelaskan lebih banyak, tanah lembah bergetar keras. Dari dekat tebing, muncul retakan dimensi yang mengeluarkan suara mendesis seperti naga kelaparan. Dari celah itu, muncul bayangan berwujud manusia, namun terbelah oleh cahaya merah dan biru, seperti dua jiwa bertempur dalam satu tubuh. NX langsung berdiri, ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Li NW, mundur Li NW, menelan ludah. Itu, apa? Hei NX, menjawab dengan suara rendah dan tegang. Itu adalah utusan era, makhluk yang tugasnya menghancurkan anomali waktu dan jiwa. Li NW, pucat pasi, dan aku, anomali itu. Utusan itu menatap Li NW, mata dual colornya menyala seperti dua bulan yang bertabrakan. Aku menemukanmu, katanya, pemilik dua takdir yang seharusnya tidak ada. Dan dunia akhirnya tahu bahwa keberadaan Li NW bukan sekadar kesalahan kecil. Ia adalah bencana yang menunggu pecah. Angin di lembah jiwa terkoyak berubah tajam, seperti bilah pedang ketika utusan era menapak keluar dari retakan dimensi. Setiap langkahnya membuat tanah meretakkan diri, seolah dunia menolak kehadirannya. Tubuh makhluk itu terdiri dari dua energi yang saling bertabrakan. Satu sisi berwarna merah darah, memancarkan aura kekaisaran modern. Sisi lainnya biru keperakan, dingin dan kuno, seperti reruntuhan zaman purba. Li NW memandangnya dengan bibir bergetar. Aku boleh balik ke biara aja nggak? Tidak. NX mengulurkan tangan, menciptakan pelindung berlapis. Utusan era datang hanya untuk satu hal, menghapus keberadaanmu. Enak banget ngomongnya. Utusan itu melangkah, dan suaranya bergema seperti dua suara yang berbicara dalam satu tubuh. Keberadaanmu adalah pelanggaran. Dua garis takdir kuno saling bertabrakan dalam satu jiwa. Jika tidak dihancurkan, dunia akan runtuh. Li NW menunjuk dirinya sendiri. Aku duduk manis jadi tukang sapu aja bisa bikin dunia runtuh. Ya, jawab utusan era tanpa ragu. Dunia ini beneran fragile banget. Tanah bergetar hebat ketika makhluk itu mengangkat tangannya. Energi merah dan biru berputar, membentuk tombak bercahaya. Ankesu menherutkan cenin tombak itu bukan serangan biasa. Li NW sembunyi di belakangku, teriak. Li NW tidak perlu diminta dua kali. Ia langsung menempel di belakang NX, seperti cicak di dinding. Utusan era melemparkan tombak itu, dan serangan tersebut membelah udara, melesat dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti mata manusia. NX menamparkan kedua telapak tangan, membentuk perisai jiwa bertingkat-tingkat. Benturan terjadi, cahaya menyilaukan pecah ke segala arah. Pavilion terapung langsung retak, batu-batu melayang terbelah seperti dadu. Jiwa-jiwa berkeliaran di lembah terpaksa tercerai-berai, melarikan diri dari tekanan yang luar biasa. Dari balik ledakan cahaya, Li NW tersedot mundur. Tubuhnya terpental beberapa meter, tetapi sebelum ia jatuh ke jurang, NX menariknya dengan satu gerakan cepat. Fokus pemuda, kata NX. Jangan panik. Aku sudah panik dari tadi. Utusan era muncul kembali dari kabut cahaya, tanpa terlihat rusak sedikit pun. Ia menatap Li NW dengan ketenangan mematikan. Segel kuno dan kutukan darah telah menodai keberadaanmu. Aku akan membersihkanmu. Kali ini, ia tidak melemparkan tombak. Ia menghilang. Li NW berkedip. Hills. Utusan itu muncul tepat di belakang Li NW. Yargerinia tinggal sedetik lagi menyentuh punggungnya. NX memaksa tubuhnya bergerak lebih cepat dari naluri, menahan serangan itu dengan telapak tangan terbuka. Dunia berguncang, batu-batu di sekeliling mereka hancur. Pergi, Li NW, teriak NX
sambil menahan tekanan yang bisa mematahkan gunung. Utusan Era tidak akan berhenti sampai kau hilang. Aku mau pergi kemana? Ini lembah penuh jurang. Hah? NX menggerakkan kaki, memaksa jarak terbuka antara mereka dan utusan Era ke pavilion dalam. Ikuti jalur cahaya sekarang. Li Enwei melihat jalur tipis bercahaya biru yang muncul di tanah. Ia ragu. Kalau aku mati, salahin siapa? Aku. Jawaban itu tidak menenangkan sama sekali. Namun Li Enwei tetap berlari. Ia menuruni jalur itu sambil memeluk sapu seperti memeluk nyawa sendiri. Di belakangnya, HNX bertarung dengan utusan Era dalam ledakan energi yang membuat seluruh lembah meraung. Saat Li Enwei hampir mencapai pavilion berikutnya, tiba-tiba jalur di depannya pecah. Dari bawah, muncul sosok lain, bayangan hitam besar dengan wajah samar, seolah terbentuk dari jiwa-jiwa terpecah. Apalagi ini? Jared Lian W. Bayangan itu meringkuk seperti laba-laba raksasa, lalu menatapnya. Dari dalam tubuh kabut pekatnya, suara serak muncul. Pewaris segel. Kembalikan. Milik kami. Milik siapa? Saya cuma sapu rumput. Bayangan itu menyerang. Li Enwei mundur, tersandung, dan jatuh ke punggung. Arah serangan tepat menuju wajahnya hingga tiba-tiba, dum, sapu di tangannya menyala. Ya, sapu itu. Benda yang selama ini ia kira cuma alat bersih-bersih murahan itu memancarkan cahaya emas, memisahkan bayangan gelap dengan satu ayunan. Liam Wu, tek paku. Jangan-jangan, sapu ini barang antik dari Kayohan. NX, yang sedang menahan utusan Era membalikan kepala, matanya membesar. Itu tongkat jiwa tertutup, gumamnya. Senjata yang hilang sejak zaman Kaisar kuno. Li Enwei memandang sapunya. Tidak ada yang memberitahuku ini, namun belum sempat ia memproses keajaiban itu. Suara utusan Era mengguncang seluruh lembah. Pemilik takdir ganda, kau telah bangun Liang Wu Membeku. Dan sekarang, lanjut utusan itu. Dunia harus mengakhiri keberadaanmu. Sebelum kekuatanmu mengakhirinya, di tengah gemuruh lembah, Lian W. Seder, ia baru saja membuka pintu yang tidak akan pernah bisa ditutup lagi. Kabut ungu yang pekat menggantung rendah di atas lembah tulang, tempat yang bahkan para kultivator tingkat tinggi enggan masuki. Namun Xuanlai melangkah tanpa ragu. Angin membawa suara-suara aneh seolah tulang-tulang di sepanjang lembah sedang berbicara, menggosokkan rahasia kematian di antara gemerisik dingin. Di belakangnya, Mei Yuhuan menelan ludah. Kenapa tempat ini seperti hidup, bisiknya. Xuanlai tidak menjawab. Matanya menyipit saat ia merasakan sesuatu kehadiran yang sangat tua, lebih tua dari sekte manapun. Mungkin lebih tua dari dunia mereka sendiri. Tiba-tiba, tanah bergetar. Tulang-tulang yang tertancap di tanah seperti pasak mulai bergetar halus. Lalu satu persatu berdiri. Kerangka-kerangka kuno itu bangkit bukan karena ki, bukan karena sihir, melainkan karena kutukan yang belum pernah ia dengar namanya. Mei Yuhuan panik dan menarik pedangnya. Ini gila! Mereka hidup tanpa inti qi. Ini mustahil. Xuanlai melangkah maju. Wajahnya tenang namun matanya berkilat tajam. Tidak, mereka tidak hidup. Mereka hanya menolak mati. Saat kerangka pertama menerjang, Xuanlai mengangkat tangannya. Sistem anti-dao dalam dirinya bergerak otomatis, mengurai seluruh struktur serangan musuh hanya dengan melihatnya. Dengan satu gerakan ringan, ia menyentuh tulang sternum kerangka itu. Dalam sekejap kerangka itu runtuh menjadi debu. Mei Yuhuan tercengang. Apa yang kau lakukan? Anti-dao mematahkan konsep yang membentuk mereka. Jawab Xuanlai sesuatu yang tubuh mati tidak bisa lawan. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, seluruh lembah bergetar hebat. Dari kedalaman kabut, muncul kerangka raksasa. Ukurannya sebesar istana, dengan dua mata kosong yang menyala hijau pucat seperti nyala neraka. Mei Yuhuan memundurkan langkah dengan wajah pucat. Itu tulang purba Kaisar Iblis. Kerangka itu membuka rahang. Suaranya tidak berupa kata-kata, tetapi dengungan kutukan yang langsung menyerang pikiran. Mei Yuhuan jatuh berlutut sambil menutup telinga. Xuanlai. Suaranya itu menghancurkan jiwa, tetapi Xuanlai berdiri tegak, tatapannya dingin. Kau makhluk dari zaman purba, tapi kau tetap terikat dao kematian. Ia mengangkat tangan, aura anti-dao berputar, menciptakan retakan halus di udara, seperti dunia tidak mampu menahan eksistensi kekuatan itu. Kerangka raksasa itu mengalihkan perhatian dan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun gemetar. Xuanlai melangkah maju, dan aku adalah pengecualian yang diciptakan untuk menghancurkan segala dao. Dengan satu dorongan telapak tangan, BOOMM, gelombang anti-dao menembus lembah, memecahkan tulang raksasa itu dari dalam, menghancurkannya menjadi jutaan pecahan yang berterbangan seperti pasir diterjang badai. Kabut ungu tersapu bersih.
Keheningan menguasai lembah. Mei Yuhuan menatap Xuanlai dengan campuran kekaguman dan ketakutan. Kau bukan manusia biasa, Xuanlai. Xuanlai menatap tangannya, ekspresinya tak terbaca. Tidak. Dan setelah apa yang terjadi di sini, semakin banyak yang akan datang untuk memburuku. Ia berbalik, bahunya diterpa angin dingin lembah. Mulai sekarang, kita tidak hanya melawan sek-sek yang membuangku, tapi juga entitas yang bahkan sejarah pun takut mencatatnya. Mei Yuhuan berdiri, menatap punggungnya yang tegak. Kalau begitu, aku akan ikut bersamamu sampai akhir. Xuanlai tersenyum tipis, senyum yang sangat jarang muncul. Kita lihat saja apakah akhir itu bisa kita tentukan sendiri. Setelah keluar dari lembah tulang, langit tampak lebih bersih dari biasanya. Namun Xuanlai tahu itu hanya ketenangan sebelum badai. Setiap langkah yang mereka ambil kini terasa diawasi. Mei Yuhuan menoleh ke belakang untuk kesekian kalinya. Perasaanku tidak enak. Sejak kita meninggalkan lembah itu, ada yang mengikuti kita. Xuanlai tidak berhenti berjalan. Aku tahu, dari tadi. Mei Yuhuan membelalak. Kenapa kau tidak bilang? Karena aku ingin melihat seberapa jauh mereka berani mendekat. Sekejap kemudian, hutan di sekitar mereka bergemetar. Daun-daun berguguran seperti terhempas badai meski tidak ada angin. Lalu, estik, bayangan hitam melompat dari pepohonan, bergerak cepat seperti kilatan gelap. Mei Yuhuan mengangkat pedang dan bersiap. Namun Xuanlai hanya memiringkan kepala. Keluar, kau sudah membuat terlalu banyak suara. Bayangan itu berhenti di sebuah dahan tinggi lalu menampakkan bentuknya. Seorang pria muda dengan pakaian hitam, rambut panjang yang diikat rapi, dan mata merah samar. Tatapannya tajam, tetapi bibirnya tersenyum. Aku tak menyangka kau bisa menghancurkan tulang purba Kaisar Iblis sendirian, ujarnya. Tidak banyak manusia yang bisa melakukan itu. Mei Yuhuan menggenggam pedangnya lebih kuat. Kau siapa? Pria itu menunduk sedikit, memberi hormat seolah tak benar-benar tulus. Aku He Xie, pemburu bayangan dari klan Malam Abadi. Nama itu saja sudah membuat Mei Yuhuan pucat. Klan Malam Abadi. Mereka terkenal sebagai pemburu kultivator, pemakan chi manusia. He Xie tertawa kecil. Tenanglah, aku tidak datang untuk membunuh kalian. Belum. Matanya yang merah bersinar, fokus penuh pada Xuanlai. Aku datang untuk memverifikasi sebuah rumor. Xuanlai menatapnya dingin. Rumor apa? He Xie melangkah turun dari pohon dengan ringan, seolah gravitasi tak berlaku padanya. Bahwa ada seorang kultivator yang didorong keluar dari jalur dao. Ia berdiri beberapa meter di depan Xuanlai. Tatapannya menyipit. Bahwa kau bukan milik dao manapun. Kemudian suaranya berubah lebih pelan, lebih berbahaya, dan bahwa kau membawa sesuatu yang dapat menghancurkan dao itu sendiri. Keheningan berat menyelimuti tempat itu. Mei Yuhuan menatap Xuanlai dengan gugup. Jangan-jangan dia tahu tentang. He Xie mengangkat jari, menginterupsi. Kau tidak perlu menyebutkannya. Aku hanya ingin menguji teori. Ia menghilang dalam sekejap. Mei Yuhuan mundur, teriak Xuanlai. CRAAKK! Bayangan menyerang dari belakang, dari samping, dari segala arah. Tidak ada shi, tidak ada suara langkah. Gerakannya seperti retakan malam yang menyelinap. Xuanlai menggerakkan tangan tanpa ekspresi. Setiap serangan yang mendekat berhenti di udara, seperti tertahan oleh hukum tak terlihat sebelum pecah menjadi serpihan bayangan. He Xie kembali muncul. Wajahnya berubah serius. Jadi benar, kekuatanmu bukan murni chi, bukan sihir, bukan teknik tubuh. Ia menatap Xuanlai dengan ketertarikan gelap. Itu konsep penolakan absolut. Xuanlai tidak berkata apa-apa. He Xie tersenyum lebih lebar. Senyum yang tidak nyaman dilihat. Aku menyukaimu, dan klanku juga akan menyukaimu. Ia membungkuk kecil. Mulai detik ini, aku He Xie mengikuti di belakangmu. Bukan sebagai musuh. Ia menatap Mei Yuhuan sekilas. Dan bukan sebagai teman. Ia memudar kembali menjadi bayangan. Melainkan sebagai pengamat. Sampai aku memutuskan apakah dunia harus menghancurkanmu atau mengagungkanmu. Dalam sekejap, ia menghilang sepenuhnya. Mei Yuhuan menggigit bibir. Xuanlai, apa kita bakal baik-baik saja? Xuanlai menatap ke arah tempat He Xie menghilang. Mata gelapnya tak menunjukkan rasa takut. Tidak. Ia berbalik dan mulai berjalan. Tapi kita akan tetap terus maju. Dan dari kejauhan, sesuatu kembali mengikuti. Namun kali ini, bukan hanya satu bayangan. Setelah keluar dari lembah tulang, langit tampak lebih bersih dari biasanya. Namun Xuanlai tahu itu hanya ketenangan sebelum badai. Setiap langkah yang mereka ambil kini terasa diawasi. Mei Yuhuan menoleh ke belakang untuk kesekian kalinya. Perasaanku tidak enak. Sejak kita meninggalkan lembah itu, ada yang mengikuti kita. Xuanlai tidak berhenti berjalan. Aku tahu,
Dari tadi, Mei Yuhuan membelalak. Kenapa kau tidak bilang? Karena aku ingin melihat seberapa jauh mereka berani mendekat. Sekejap kemudian, hutan di sekitar mereka bergemetar. Daun-daun berguguran seperti terhempas badai meski tidak ada angin. Lalu, estik, bayangan hitam melompat dari pepohonan, bergerak cepat seperti kilatan gelap. Mei Yuhuan mengangkat pedang dan bersiap. Namun Xuan Lai hanya memiringkan kepala. Keluar, kau sudah membuat terlalu banyak suara. Bayangan itu berhenti di sebuah dahan tinggi lalu menampakkan bentuknya. Seorang pria muda dengan pakaian hitam, rambut panjang yang diikat rapi, dan mata merah samar. Tatapannya tajam, tetapi bibirnya tersenyum. Aku tak menyangka kau bisa menghancurkan tulang purba Kaisar Iblis sendirian, ujarnya. Tidak banyak manusia yang bisa melakukan itu. Mei Yuhuan menggenggam pedangnya lebih kuat. Kau siapa? Pria itu menunduk sedikit, memberi hormat seolah tak benar-benar tulus. Aku He Xie, pemburu bayangan dari klan Malam Abadi. Nama itu saja sudah membuat Mei Yuhuan pucat. Klan Malam Abadi? Mereka terkenal sebagai pemburu kultivator, pemakan chi manusia. He Xie tertawa kecil. Tenanglah, aku tidak datang untuk membunuh kalian. Belum. Matanya yang merah bersinar, fokus penuh pada Xuan Lai. Aku datang untuk memverifikasi sebuah rumor. Xuan Lai menatapnya dingin. Rumor apa? He Xie melangkah turun dari pohon dengan ringan, seolah gravitasi tak berlaku padanya. Bahwa ada seorang kultivator yang didorong keluar dari jalur Dao. Ia berdiri beberapa meter di depan Xuan Lai. Tatapannya menyipit. Bahwa kau bukan milik Dao manapun. Kemudian suaranya berubah lebih pelan, lebih berbahaya, dan bahwa kau membawa sesuatu yang dapat menghancurkan Dao itu sendiri. Keheningan berat menyelimuti tempat itu. Mei Yuhuan menatap Xuan Lai dengan gugup. Jangan-jangan dia tahu tentang... He Xie mengangkat jari, menginterupsi. Kau tidak perlu menyebutkannya. Aku hanya ingin menguji teori. Ia menghilang dalam sekejap. Mei Yuhuan mundur, teriak Xuan Lai. CRAAKK! Bayangan menyerang dari belakang, dari samping, dari segala arah. Tidak ada shi, tidak ada suara langkah. Gerakannya seperti retakan malam yang menyelinap. Xuan Lai menggerakkan tangan tanpa ekspresi. Setiap serangan yang mendekat berhenti di udara, seperti tertahan oleh hukum tak terlihat sebelum pecah menjadi serpihan bayangan. He Xie kembali muncul. Wajahnya berubah serius. Jadi benar, kekuatanmu bukan murni chi, bukan sihir, bukan teknik tubuh. Ia menatap Xuan Lai dengan ketertarikan gelap. Itu konsep penolakan absolut. Xuan Lai tidak berkata apa-apa. He Xie tersenyum lebih lebar. Senyum yang tidak nyaman dilihat. Aku menyukaimu, dan klanku juga akan menyukaimu. Ia membungkuk kecil. Mulai detik ini, aku He Xie mengikuti di belakangmu. Bukan sebagai musuh. Ia menatap Mei Yuhuan sekilas. Dan bukan sebagai teman. Ia memudar kembali menjadi bayangan. Melainkan sebagai pengamat. Sampai aku memutuskan apakah dunia harus menghancurkanmu atau mengagungkanmu. Dalam sekejap, ia menghilang sepenuhnya. Mei Yuhuan menggigit bibir. Xuan Lai, apa kita bakal baik-baik saja? Xuan Lai menatap ke arah tempat He Xie menghilang. Mata gelapnya tak menunjukkan rasa takut. Tidak. Ia berbalik dan mulai berjalan. Tapi kita akan tetap terus maju. Dan dari kejauhan, sesuatu kembali mengikuti. Namun kali ini, bukan hanya satu bayangan. Perjalanan menuju wilayah utara membawa Xuan Lai dan Mei Yuhuan melewati pemandangan yang semakin aneh. Kabut tipis mengikuti langkah mereka seperti makhluk hidup. Sementara suara-suara samar terdengar dari kejauhan seolah dunia sedang berbisik. Namun yang paling mencurigakan adalah tidak ada bayangan mereka di tanah. Ini tidak normal. Mei Yuhuan berbisik. Sejak kapan bayangan kita menghilang? Xuan Lai menatap tanah yang rata dan sedikit berdebu. Bahkan pada tengah hari, tidak ada satu pun garis gelap di bawah kaki mereka. Ini pengaruh sesuatu, ujarnya. Kita sudah memasuki domain lain. Saat mereka melewati gerbang besar yang rusak, sampailah mereka di sebuah kota yang tampak sepi. Bangunan berdiri kokoh, pintu terbuka, meja makan masih tersaji lengkap, pakaian dijemur tapi tak ada manusia. Mei Yuhuan menggenggam pedangnya erat. Apakah mereka mati? Tidak, jawab Xuan Lai. Mereka hilang. Ia berjalan ke tengah kota. Setiap langkah membawa perasaan dingin menyusup ke tulang. Lalu, di dinding sebuah rumah, mereka menemukan ukiran samar. Bayangan kita meninggalkan tubuh pada malam ke-7. Jangan menatap matahari di sini. Mei Yuhuan menelan ludah. Ini, apa maksudnya? Xuan Lai hendak menjawab. Namun tiba-tiba matahari kota itu bergetar seperti riak air. Cahaya putihnya menyilaukan dan terasa menyentuh kulit seperti tangan dingin. Kemudian suara langkah lembut terdengar. Seorang gadis kecil muncul di ujung jalan. Rambutnya lurus sebahu. Matanya pucat tanpa pupil. Ia tersenyum. Tapi tidak ada bayangan di bawahnya.
Selamat datang, para pengembara, katanya. Suaranya lembut tapi bergema, seolah lebih dari satu orang yang berbicara. Aku Yin Hua, penjaga kota tanpa bayangan. Mei Yuhuan menunjuk gadis itu dengan pedangnya. Kemana semua orang di kota ini? Gadis itu mengangkat tangannya, menunjuk ke matahari. Matahari baru kami memakan mereka. Bayangan mereka diambil, lalu tubuh mereka menyusul. Matahari memakan. Mei Yuhuan bergidik. Yin Hua mengangguk sambil terus tersenyum. Bayangan adalah jiwa kedua manusia. Tanpa bayangan, kita adalah cangkang kosong. Ia mendekat perlahan. Tapi kalian berbeda. Bayangan kalian tidak hilang. Bayangan kalian disembunyikan. Senyumnya melebar secara tidak wajar. Disembunyikan oleh seseorang yang sedang mengamati kalian. Mei Yuhuan langsung sadar. Hei She, dia mengikuti kita. Namun Yin Hua menggeleng pelan. Tidak. Yang mengamati kalian jauh lebih tua dari klan malam abadi. Langit tiba-tiba meredup. Matahari palsu itu merendah, seperti makhluk hidup yang senang mendekati mangsanya. Cahaya putihnya berubah menjadi lingkaran hitam bercahaya seperti mata raksasa. Kita harus pergi, kata Zuanlei sekarang. Yin Hua menghalangi jalan mereka. Wajahnya kini berubah datar tanpa emosi. Kau tidak bisa pergi. Kota ini tidak mengizinkan keluar sebelum bayanganmu kembali. Tapi bayangan kami tidak hilang, bantah Mei Yuhuan. Tepat, karena seseorang mengambilnya untuk dirinya sendiri. Yin Hua menatap Xuanlai dalam-dalam. Dan aku diperintahkan untuk menahan kalian sampai ia tiba. Bumi bergetar. Dari balik dinding rumah, lorong dan jendela, muncul puluhan sosok tanpa bayangan penduduk kota yang hilang. Wajah mereka loyo, mata hampa, tubuh ringkih, tapi bergerak cepat seperti boneka. Mei Yuhuan mundur setengah langkah. Kita terjebak. Xuanlai mengangkat tangannya, dan udara di sekelilingnya langsung berubah berat, seperti dunia menolak semua yang menyentuhnya. Setiap boneka mendekat langsung retak menjadi abu. Yin Hua memperhatikan itu, wajahnya perlahan berubah ngeri. Kekuatan itu tidak seharusnya berada di dunia ini. Saat ia hendak mundur, sebuah bayangan besar terjatuh dari langit. Boom, tanah retak, debu naik. Lalu terdengar suara berat dan dalam, suara seorang pria dewasa. Akhirnya aku menemukanmu. Pewaris konsep penolakan. Mei Yuhuan membeku. Siapa itu? Xuanlai menatap ke depan dan melihat seorang pria berambut abu-abu panjang mata Kimeizen. Tubuh kekar dengan jubah hitam ungu. Aura yang memancar darinya membuat ruang seperti bengkok. Ia memperkenalkan diri dengan satu kalimat yang membuat Yin Hua langsung bersujud ketakutan. Aku Mo Zhaotian, kaisar bayangan pertama dan pemilik asli bayangan seluruh manusia. Dan ia menatap Xuanlai seolah melihat mangsa yang sempurna. Kau datang kepadaku dengan sendirinya. Tanah berguncang saat Mo Zhaotian melangkah maju. Setiap langkahnya membuat udara di sekitar mereka berubah gelap, seolah dunia takut menolak dirinya. Mei Yuhuan memeluk pedangnya lebih erat. Xuanlai, aura orang ini bukan kultivasi. Ini seperti kehadiran makhluk dari zaman sebelum alam ini. Yin Hua masih berlutut sambil gemetar. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku hanya menjalankan perintah untuk menahan mereka. Mo Zhaotian tak menoleh sama sekali. Diam. Kota tanpa bayangan ini hanyalah pecahan dari tubuhku. Kau tidak lebih dari detak jantung ke-1000. Yin Hua menutup mulutnya. Air mata mengalir tanpa suara. Xuanlai akhirnya bicara. Apa maumu? Mo Zhaotian menatapnya dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan antara terkagum dan lapar. Aku sudah melihat kekuatanmu dari jauh. Konsep penolakan absolut, kemampuan untuk membuat dunia menolak apapun yang mendekatimu. Kekuatan itu seharusnya milikku. Ia mendekat. Tatapannya mengintimidasi namun penuh rasa ingin tahu. Konsepku adalah bayangan. Bayangan ada karena dunia menerimanya. Jika aku menggabungkan konsepku dengan punyamu, ia tersenyum tipis, maka aku bisa menciptakan konsep baru. Ketidakadaan yang diterima dunia. Mei Yuhuan tersentak. Konsep itu akan membuatmu tak bisa dilawan. Mo Zhaotian mengangguk ringan. Tepat, aku akan menjadi entitas yang diterima semua alam, tetapi pada saat yang sama, tidak dapat disentuh oleh satupun dasar dunia. Ia menatap Xuanlai tajam. Untuk itu, aku butuh tubuhmu sebagai wadah. Xuanlai tidak bergerak. Kalau begitu, jawabannya tidak. Mo Zhaotian tertawa kecil. Namun tawanya seperti suara ribuan daun kering yang bergesekan sunyi tapi menggetarkan jiwa. Kau tidak punya pilihan. Ia mengangkat tangan, dan seluruh kota berubah. Bayangan-bayangan panjang keluar dari dinding, tanah, bahkan dari cahaya matahari palsu yang melayang di atas mereka. Bayangan itu merangkak seperti makhluk hidup, menjerit tanpa suara. Mei Yuhuan menegakkan tubuhnya. Jika dia ingin tubuhmu, kita harus bertarung. Xuanlai berdiri di depan, ekspresinya datar.
Mata hitamnya memantulkan jutaan bayangan yang bergerak. Tidak perlu bertarung, katanya pelan. Mei Yuhuan terkejut. Apa maksudmu? Xuanlai memandang Mo Zhao Tian tanpa rasa takut. Kau ingin tubuhku, tetapi kau tidak memahami kekuatan ini. Mo Zhao Tian mengangkat alis. Dan kau pikir kau lebih memahaminya? Xuanlai mengangguk. Ini bukan kekuatan yang bisa kau gabungkan. Ini adalah kekuatan yang menolak segala bentuk kepemilikan. Tiba-tiba seluruh dunia di sekitar mereka mulai bergetar, bukan karena Mo Zhao Tian, tetapi karena Xuanlai. Bayangan-bayangan itu berhenti bergerak seperti dibekukan. Mo Zhao Tian menyipitkan mata. Kau, apa yang kau lakukan? Xuanlai melangkah satu langkah ke depan. Bayangan berasal dari konsep penerimaan dunia, dan kekuatan penolakanku menolak apapun yang dianggap sebagai bagian dariku. Ia mengangkat tangan. Aku menolak bayangan. Aku menolak dunia yang menciptakan bayangan. Dalam sekejap, cahaya matahari palsu itu pecah seperti kaca. Setiap bayangan di kota ini lenyap begitu saja disapu gelombang tak terlihat. Bahkan bayangan Mo Zhao Tian sendiri hilang. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, sang kaisar bayangan tidak memiliki bayangan. Mo Zhao Tian terhuyung sedikit, matanya melebar. Apa yang kau lakukan? Xuanlai menjawab dengan nada tenang namun menusuk. Aku membuatmu setara dengan manusia biasa selama bayanganmu tidak kembali. Mei Yuhuan terkejut. Jadi, dia melemah? Mo Zhao Tian menggertakkan gigi. Kau, bocah, kau adalah ancaman yang bahkan para dewa tidak bayangkan. Xuanlai bersiap. Aku tidak berniat menjadi ancaman. Kalian sendiri yang datang padaku. Mo Zhao Tian mengangkat kedua tangannya dan merobek udara. Retakan hitam muncul, bergetar seperti mulut raksasa yang lapar. Tapi aku kaisar bayangan. Bahkan tanpa bayanganku, aku tetap dewa perang. Retakan itu meledak, menelan separuh kota. Mei Yuhuan tersedot oleh arus angin gelap. Xuanlai! Xuanlai meraih tangannya. Namun kekuatan Mo Zhao Tian terlalu kuat. Retakan itu menghisap segalanya. Di detik terakhir sebelum tertelan kegelapan, Mo Zhao Tian menatap Xuanlai dengan senyuman bengis. Tubuhmu akan menjadi milikku. Dan ketika itu terjadi, dunia akan menjadi malam abadi. Lalu segalanya berubah gelap. Kegelapan dari retakan Mo Zhao Tian menelan Xuanlai dan Mei Yuhuan sepenuhnya. Tidak ada tanah, tidak ada langit, bahkan konsep arah pun lenyap. Ruang itu terasa seperti dunia yang belum selesai diciptakan. Mei Yuhuan berpegangan pada lengan Xuanlai, tubuhnya gemetar. Di mana kita? Kenapa? Rasanya seperti tubuhku dicabut dari dunia. Xuanlai menatap sekeliling. Kita berada di Zhao Xiu, ruang pribadi Mo Zhao Tian, sebuah dimensi yang tidak tunduk pada hukum manapun. Tiba-tiba, tanah hitam terbentuk di bawah kaki mereka, seolah baru dipikirkan oleh seseorang. Angin tanpa warna menderu, mengusap kulit namun tidak memiliki suhu. Lalu suara Mo Zhao Tian bergema dari segala arah sekaligus. Kalian berada dalam dunia yang lahir dari bayanganku. Dan meski kau telah memotong bayanganku, Xuanlai, aku masih memiliki kekuatan untuk menutup tempat ini. Ia muncul secara perlahan dari udara, bukan dengan tubuh, melainkan sebagai siluet yang terbuat dari garis-garis hitam. Tubuhnya belum pulih. Ia tampak seperti lukisan setengah jadi yang berkedip-kedip. Mei Yuhuan terkejut. Kau bahkan bukan wujud penuh. Mo Zhao Tian tertawa kecil. Bayanganku hilang, tapi aku masih kaisar bayangan. Dan kekaisaran tidak hilang hanya karena satu bagian lenyap. Ia mengangkat tangan, dan seluruh ruang bergetar hebat. Ruang ini akan menghapus seluruh identitas kalian. Nama, ingatan, konsep keberadaan. Kalian akan kehilangan segalanya, termasuk satu sama lain. Mei Yuhuan menegang. Hapus keberadaan. Itu bukan kultivasi. Itu kehancuran konsep. Xuanlai menatap ke depan, tak bergeming. Mo Zhao Tian, kau menghancurkan separuh kota hanya untuk mengejarku. Kau menciptakan anomali matahari yang memakan bayangan manusia. Kau mencuri bayangan murni untuk memperkuat domainmu. Ia mengepalkan tangan. Tapi yang kau takutkan bukan kekuatanku, melainkan bahwa aku tidak memiliki konsep alami. Mo Zhao Tian terdiam sebentar. Xuanlai melangkah maju. Antidau bukan konsep, itu adalah ketidakhadiran konsep. Itu sebabnya dunia tidak bisa menolak atau menerima kekuatanku. Ia menatap Mo Zhao Tian dengan dingin, dan itu sebabnya ruangmu tidak bisa menghapusku. Mo Zhao Tian menyeringai. Kalau begitu mari kita buktikan. Ia menggerakkan jarinya. Deuat, langit hitam terbelah, membentuk pusaran besar yang berputar cepat seperti tinta di air. Arus energi memancar dari pusatnya, sebuah kekuatan yang bisa menghapus nama seseorang dari sejarah dunia. Mei Yuhuan terangkat dari tanah, tubuhnya tersedot ke arah pusaran. Xuanlai,
Aku tidak bisa bergerak. Xuanlai melompat dan meraih tangannya. Namun pusaran itu merobek udara dengan kekuatan brutal. Tubuh mereka tertarik, langkah Xuanlai tergelincir. Mo Jiaotian menatap dengan mata bersinar kebiruan. Kehilangan gadis itu akan menjadi pelajaran yang baik. Kau tidak layak membawa yang lemah. Mei Yuhuan memekik ketika jarinya mulai terlepas dari genggaman Xuanlai. Kalau aku hilang, konsepku akan dihapus. Aku akan berhenti ada. Xuanlai memutar tubuhnya, berdiri di antara Mei Yuhuan dan pusaran. Kalau begitu, ujarnya pelan, aku akan menolak penghapusan itu. Ia membuka kedua telapak tangan. Udara retak, gravitasi runtuh. Pusaran berhenti berputar. Ruang Jiaoshu mulai menjerit, seperti kain yang tercabik dari dua arah berbeda. Mo Jiaotian terbelalak. Tidak mungkin. Pusaran penghapus konsep tidak bisa dihentikan. Xuanlai mensengkero Mayuan lalu melepaskan seluruh hantidao yang mengalir melalui meridiannya. Kau menghapus konsep keberadaan aku. Menolak konsep penghapusan itu, WHOOOM. Gelombang anti-konsep menyapu seluruh dimensi. Pusaran pecah seperti kaca langit runtuh. Tanah melengkung. Mo Jiaotian terdorong mundur. Tubuh siluetnya retak seperti tinta yang tumpah. Xuanlai, kekuatanmu, kalau dibiarkan tumbuh, kau akan menjadi ancaman bagi seluruh alam raya. Xuanlai menatapnya tanpa emosi. Aku tidak ingin menjadi ancaman, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu mengambil tubuhku. Mei Yuhuan memegang lengan Xuanlai erat-erat. Kita harus pergi. Ruang ini akan hancur. Mo Jiaotian menjerit saat tubuhnya mulai larut. Aku tidak akan mati. Aku kaisar bayangan, aku akan kembali ketika bayanganku pulih. Dan saat itu tubuhmu milikku. Xuanlai. Ruang itu runtuh dan menelan semuanya. Saat mereka membuka mata, Xuanlai dan Mei Yuhuan terpental keluar dari sebuah retakan dan jatuh ke atas tanah keras di dunia nyata. Mei Yuhuan terengah-engah. Kita selamat. Namun Xuanlai terdiam. Di tanah, di bawah tubuhnya, bayangan mereka kembali. Tetapi bayangannya bergerak sendiri, seperti menunggu waktu untuk bangkit. Begitu Xuanlai dan Mei Yuhuan terdorong keluar dari retakan dimensi, dunia nyata menyambut mereka dengan cahaya keemasan senja. Namun bukan itu yang membuat keduanya membeku. Bayangan mereka yang sebelumnya hilang karena kekuatan anti-dao muncul kembali. Dan bayangan Xuanlai bergerak sendiri. Mei Yuhuan meraih pedangnya, berdiri kaku. Xuanlai, bayanganmu itu bukan milikmu lagi. Bayangan itu mengangkat kepalanya dari tanah, seperti makhluk hidup yang baru sadar. Matanya dua lingkaran hitam pekat tanpa cahaya menatap Xuanlai dengan intensitas yang sama, seperti tatapan Mo Jiaotian. Kemudian ia berbicara dengan suara Mo Jiaotian sendiri. Tubuhmu tidak bisa kutarik, tapi bayanganmu cukup untukku kembali. Mei Yuhuan menahan napas. Mo Jiaotian, dia mencoba bereinkarnasi lewat bayanganmu. Bayangan itu perlahan tumbuh, membentuk sosok manusia setengah transparan. Siluetnya menyerupai Mo Jiaotian, tapi lebih liar, lebih tergores, lebih haus. Kau memotong bayanganku. Suara itu semakin kuat. Jadi aku mengambil bayanganmu sebagai kompensasi. Bayangan itu menyeringai. Dengan ini, aku lahir kembali sebagai Mo Jiaotian kedua bayangan tanpa kaisar. Xuanlai mundur satu langkah. Tubuhnya terasa berat seolah sebagian dirinya sedang dicuri. Mei Yuhuan menatap Xuanlai dengan cemas. Kalau dia mengambil alih bayanganmu, kau akan kehilangan eksistensi visualmu. Dunia akan lupa bentukmu. Dan lambat laun, kau akan hilang. Xuanlai menatap bayangannya yang bergolak seperti tinta yang mendidih. Jadi tujuannya bukan tubuhku lagi. Kau ingin mengambil identitasku. Siluet Mo Jiaotian kedua mengangguk pelan. Aku tidak butuh wadah. Cukup identitas yang tidak bisa dihapus oleh dunia. Anti-dao milikmu adalah pendamping yang sempurna bagi hukum bayanganku. Ia mengangkat tangannya. Bayangan Xuanlai terangkat dari tanah tercabut seperti akar dari bumi dan mulai menempel ke tubuh Mo Jiaotian kedua. Mei Yuhuan berteriak. Xuanlai, hentikan dia. Kalau bayanganmu hilang, Xuanlai memejamkan mata dan tersenyum tipis. Justru itu kelebihannya. Ia mengangkat tangan dan melepaskan gelombang antido tanpa bentuk. Mei Yuhuan terkejut. Kau ingin menolak bayanganmu sendiri. Xuanlai mengangguk. Bayangan adalah bagian dari diriku karena dunia menganggap demikian. Kalau dunia tidak menganggapnya sebagai bagianku, ia menatap Mo Jiaotian kedua yang sedang melebur dengan bayangannya. Maka kau tidak bisa memakai apapun yang bukan diriku. Gelombang penolakan absolut meledak. Tanah membelah. Pohon-pohon terhempas. Udara retak seperti cermin. Bayangan Xuanlai terpisah dari Mo Jiaotian kedua secara paksa. Lalu dengan suara patah yang sunyi diputus dari konsep Xuanlai. Bayangan itu kehilangan bentuk, menjadi tinta hitam cair yang bergetar. Mo Jiaotian kedua menatapnya.
Terbelalak kau memutus bayanganmu sendiri. Itu tidak mungkin. Kau tidak punya identitas visual. Dunia tidak bisa memproyeksikan keberadaanmu lagi. Xuanlai menatap wajah tidak berbayang itu dan menjawab datar. Aku tidak butuh dunia mengenaliku. Aku hanya butuh dunia menolakmu. Hanti Dao mengalir seperti angin dingin. Mo Jiaotian kedua berusaha lari, tapi konsep di sekelilingnya menolak keberadaannya. Setiap langkahnya membuat tubuhnya retak seperti pecahan tinta kering. Xuanlai, hentikan, tanpa bayangan. Kau bukan manusia penuh. Xuanlai mengangkat telapak tangan. Kau benar, tapi itu harga yang pantas. Untuk menghapusmu selamanya, ia menjentikkan jarinya. PRRAAKKK, tubuh Mo Jiaotian kedua pecah. Bukan menjadi darah atau daging, tetapi menjadi bayangan yang dipaksa tidak lagi diterima oleh dunia manapun. Dalam sekejap, ia menghilang dari eksistensi. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada jejak. Seolah ia tak pernah lahir. Mei Yuhuan mendekat, napasnya tergesa. Xuanlai, kau benar-benar tidak punya bayangan lagi. Xuanlai melihat ke tanah. Di bawah tubuhnya tidak ada apa-apa. Tidak ada siluet, tidak ada hitam, tidak ada sisi gelap. Hanya sisi yang tidak dibutuhkan, katanya pelan. Mei Yuhuan mengepalkan tangan. Tapi, bukankah itu berbahaya? Manusia tanpa bayangan bisa ditolak dunia suatu hari nanti. Xuanlai menatap langit senja. Kalau itu terjadi, maka aku akan menolak dunia. Mei Yuhuan tertawa kecil campuran kagum dan takut. Kau satu-satunya orang yang bisa ngomong seperti itu tanpa terdengar sombong. Xuanlai menatapnya. Kau masih mau berjalan bersamaku, meski aku tidak lagi punya bayangan? Mei Yuhuan tersenyum lembut. Aku tidak memilih bayanganmu, aku memilihmu. Mereka berjalan pulang. Senja menyinari dunia tanpa bayangan, tapi justru karena itu, Xuanlai kini benar-benar bebas. Di belakang mereka, angin berbisik seolah membawa sisa suara Mo Jiaotian yang lenyap. Ketika langit kehilangan bayangannya, dunia akan gentar, tapi untuk pertama kalinya dunia tetap sunyi.